Mulai bulan ini, kamu wajib setor 5 juta kalau masih mau menumpang di rumah ini. Bu Yati melempar map coklat itu ke lantai marmer, tepat di depan kaki saya. Wajahnya penuh kemenangan. Ia merasa baru saja menjatuhkan vonis atas seorang pengemis yang ia tidak tahu. Sertifikat yang ia banggakan di dalam brankas itu hanyalah selembar fotokopi mati. Dan setiap rupiah yang ia peras dari tangan saya perlahan menjadi tali yang akan menyeret lehernya sendiri ke ruang sidang. Saya hanya tersenyum tipis. Lalu saya transfer uang itu. Detik itu juga. Halo, sahabat pencinta kisah kehidupan. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat setiap kesombongan dibayar lunas dengan kehancuran yang paling sunyi. Hari ini saya akan menceritakan bagaimana sebuah keluarga rakus menggali kuburannya sendiri secara hukum. Hanya karena terlalu serakah. Siapkan hati kalian. Mari kita saksikan sampai tuntas. Nama saya Anindya Kuswandari. Usia saya 32 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan senior di sebuah kantor akuntan publik di kawasan Kuningan. Sudah 8 tahun saya berkutat dengan angka, audit, dan jejak uang yang tidak pernah bisa berbohong. Pekerjaan saya mengajarkan satu hal, angka selalu jujur, bahkan ketika manusia berdusta. Saya menikah dengan Mas Reza 6 tahun lalu. Kami tinggal di sebuah rumah klasik 2 lantai di kawasan Bintaro. Rumah itu peninggalan keluarga suami saya, katanya. Pilar-pilarnya kokoh, perabotnya dari kayu jati yang mengilap. Dari luar, rumah itu tampak megah, tetapi bagi saya, kemegahan itu lama-lama terasa seperti dinding penjara yang dingin. Di rumah itu tinggal pula ibu mertua saya, Bu Yati. Usianya 60 tahun. Tubuhnya ramping, dagunya selalu terangkat, dan lehernya tak pernah lepas dari kalung emas tebal kebanggaannya. Ia berbicara dengan nada yang tidak menerima bantahan. Bagi Bu Yati, dunia ini hanya berisi 2 jenis manusia, keluarga terhormatnya dan orang luar yang beruntung diizinkan mendekat. Saya termasuk golongan kedua. Ada juga adik ipar saya, Wulan, 26 tahun, masih kuliah, dan hidup dari uang kiriman. Wulan adalah cerminan ibunya dalam versi yang lebih muda dan lebih lapar. Setiap barang yang ia pegang harus bermerek. Setiap foto yang ia unggah harus tampak kaya. Dan suami saya, Mas Reza, 37 tahun, asisten manajer di sebuah perusahaan distribusi. Dahulu saya pikir ia tiang yang akan menopang saya. Ternyata, ia hanyalah bayangan ibunya, lelaki yang tidak pernah punya pendirian sendiri. Pagi itu, saya baru saja pulang dari kantor setelah lembur menutup laporan audit triwulan. Mata saya pedih, punggung saya seakan ingin patah. Saya hanya ingin satu hal yang sangat sederhana, sebuah kasur dan tidur. Saya mendorong pintu utama. Saya lepas sepatu yang terasa seberat timah. Lalu saya melangkah gontai menuju ruang keluarga, berharap bisa langsung naik ke kamar di lantai 2. Harapan itu padam seketika. Di atas sofa kulit di tengah ruangan, duduk Bu Yati. Ia tampak segar, berdandan rapi dengan daster sutra bermotif bunga. Di sebelahnya, Mas Reza asik menggulir layar ponsel tanpa beban. Seolah tidak peduli istrinya baru pulang, memeras keringat. Langkah saya terhenti. Insting saya memberi sinyal bahaya. Tatapan Bu Yati setajam mata elang yang siap menerkam. Itu bukan tatapan menyambut menantu yang kelelahan. Duduk dulu kamu di situ, perintah Bu Yati dengan nada berat. Jangan langsung nyelonong ke kamar seperti orang tidak punya tata krama. Saya menelan rasa lelah. Saya letakkan tas kerja di lantai, lalu duduk di kursi tunggal di hadapannya. Ada apa, Bu? Saya baru pulang lembur. Badan saya remuk semua. Kalau ada yang penting, bisakah nanti siang saja setelah saya tidur? Tidak bisa. Suara Bu Yati melengking, memecah pagi. Ini urusan penting yang tidak bisa ditunda oleh alasan ngantukmu itu. Buka telingamu lebar-lebar. Nindya, ibu sudah berdiskusi dengan Reza, dan kami sudah mengambil keputusan. Ia merogoh laci meja kecil di sampingnya, lalu mengeluarkan sebuah map coklat. Dengan gerakan kasar, ia melemparnya ke meja kaca. Map itu meluncur dan jatuh di dekat ujung kaki saya. Mulai bulan ini, dan seterusnya. Kamu wajib menyetor 5 juta rupiah setiap awal bulan.
Ke rekening ibu, saya membelalakkan mata. Kantuk saya menguap seketika. 5 juta. Bu, ini kan rumah Mas Reza, suami saya. Saya istrinya. Sejak kapan seorang istri harus membayar sewa untuk tinggal di rumah suaminya sendiri? Jangan banyak membantah. Bu Yati menuding wajah saya dengan jari yang dihiasi cincin batu. Kamu itu cuma orang luar, anak orang biasa yang kebetulan dinikahi anak ibu. Rumah ini warisan leluhur kami. Nilainya miliaran. Kamu bisa tinggal di sini saja. Sudah kemurahan hati keluarga kami. Ini bukan panti asuhan. Tempat perempuan tidak punya apa-apa bisa hidup gratis selamanya. Kata-kata itu menghunjam ulu hati saya seperti racun. 5 juta. Itu hampir separuh gaji saya. Tetapi yang jauh lebih menyakitkan adalah logikanya. Logika sesat yang sengaja merendahkan saya. Menjadikan saya tak lebih dari penyewa indekos yang bisa diperas kapan saja. Napas saya mulai memburu. Dada saya naik turun. Saya mengalihkan pandangan dari wajah beringas mertua saya, lalu menatap lurus ke arah pria di sofa. Pria yang dahulu bersumpah di depan penghulu untuk melindungi saya. Mas, panggil saya dengan suara bergetar. Kamu diam saja mendengar ibumu bicara seperti itu padaku? Kamu membiarkan ibumu menagih uang sewa pada istrimu sendiri. Saya menunggu. Saya menunggu Mas Reza meletakkan ponselnya, berdiri, dan membela saya. Tetapi jawaban yang ia berikan justru menjadi paku terakhir yang menutup peti mati cinta saya untuknya. Mas Reza akhirnya mengangkat wajah dari layar. Namun tidak ada aura pelindung di sana. Wajahnya datar, alisnya berkerut. Seolah permohonan saya hanyalah rengekan anak kecil yang mengganggu waktu santainya. Ia menghela napas, merapikan kerah kausnya dengan gaya sok berwibawa. Tidak usah didramatisir. Nindya, jangan menatapku seolah aku ini penjahatnya. Ibu benar. Permintaan ibu tidak berlebihan. Kamu kan tinggal di rumah keluargaku, memakai listrik, air, semua fasilitas. Wajar dong kalau kamu ikut berkontribusi. Namanya rumah tangga. Harus saling mengerti. Saling mengerti. Suara saya meninggi. Jantung saya berdegup hingga terasa nyeri. Setiap bulan saya yang belanja kebutuhan dapur. Saya yang bayar tagihan listrik rumah sebesar ini. Dan sekarang ibumu menagih sewa kamar 5 juta lagi kepadaku. Memangnya gajimu sebagai asisten manajer tidak cukup membiayai keluargamu sendiri? Sampai istrimu harus diperas begini. Mendengar gajinya disinggung, ego Mas Reza langsung tersulut. Wajahnya mengeras. Ia mengkondongkan tubuh ke depan. Kamu pikir gajiku turun dari langit? Gajiku banyak potongannya. Aku ini punya tanggung jawab. Wulan butuh biaya besar bulan ini untuk uang muka motor barunya. Anak muda butuh kendaraan bagus untuk pergaulan. Belum lagi arisan ibu yang harus aku tanggung. Gajiku saja tidak cukup menutupi semuanya. Saya terdiam. Bukan karena kalah, tetapi karena saya baru sadar betapa dalam lubang kebodohan yang saya gali sendiri 6 tahun lalu. Jadi maksudmu, kata saya pelan, saya harus membayar 5 juta sebulan agar Wulan bisa beli motor dan ibumu bisa ikut arisan. Akhirnya, kamu mengerti juga. Bu Yati tertawa puas. Pintar. Tidak sia-sia anak ibu menikahimu. Saya menunduk, menatap map coklat di dekat kaki saya. Lalu, saya membungkuk, memungutnya, dan membukanya pelan. Di dalamnya, ada secari kertas, sebuah perjanjian sewa, lengkap dengan kolom tanda tangan, dan materai 10.000 yang sudah ditempel. Mereka bahkan sudah menyiapkan kontraknya. Saya menarik napas panjang, lalu di hadapan mata mereka yang berbinar, penuh kemenangan, saya mengambil pena dari tas saya. Saya tanda tangani perjanjian itu. Saya buka aplikasi bank di ponsel, dan saya transfer 5 juta ke rekening Bu Yati. Detik itu juga notifikasi masuk di ponsel Bu Yati. Tring. Wajahnya berseri seperti anak kecil yang baru menang lotre. Nah, begini dong. Menantu yang tahu diri. Saya berdiri. Saya tersenyum sopan. Lalu saya berjalan menaiki tangga menuju kamar. Mereka mengira saya menyerah. Mereka mengira mereka menang. Mereka tidak tahu
Saya baru saja menandatangani surat kematian mereka sendiri. Saya menutup pintu kamar. Saya bersandar pada daun pintu, dan untuk pertama kalinya sejak pagi, saya membiarkan diri saya bernapas. Lalu saya berjalan ke sudut lemari. Di balik tumpukan baju kerja, ada sebuah brankas kecil berpengaman sidik jari. Hanya saya yang tahu keberadaannya. Reza tidak pernah peduli dengan sudut lemari istrinya. Saya tempelkan ibu jari ke pemindai. Pintu baja itu berayun terbuka. Di dalamnya tidak ada perhiasan, tidak ada emas batangan. Yang ada hanya sebuah map tebal berwarna merah, berlogo Garuda. Saya tarik map itu. Saya bawa ke atas kasur dan saya buka. Mata saya menatap selembar dokumen resmi berhologram. Asli. Dari Badan Pertanahan Nasional. Itu adalah sertifikat hak milik rumah klasik tempat saya berdiri saat ini. Dan di kolom nama pemilik, tertulis dengan tinta hitam tebal yang tak bisa digugat oleh pengadilan manapun. Anindya Kuswandari. Jari saya menyentuh kertas itu. Dan ingatan saya terlempar ke sebuah masa lalu kelam yang sengaja saya kubur dalam-dalam atas nama cinta yang buta saat itu. 1 tahun sebelum pernikahan kami. Sore itu, hujan turun sangat lebat. Saya datang berkunjung sebagai tunangan Reza dan menemukan rumah ini seperti rumah duka. Bu Yati menangis meraung di atas karpet. Reza duduk mematung, memegangi kepalanya. Di hadapan mereka, 2 pria berbaju dinas dari pihak bank dan lembaga penyitaan. Bom waktu yang ditinggalkan almarhum ayah Reza akhirnya meledak. Sang ayah ternyata diam-diam menjaminkan rumah ini untuk utang bisnis yang berakhir gagal. Nilainya, beserta bunga, telah membengkak hingga miliaran. Pihak bank sudah menerbitkan surat sita eksekusi. Keluarga itu diberi waktu 1 minggu untuk mengosongkan rumah sebelum dilelang terbuka. Kita mau tinggal di mana? Reza. Ibu tidak mau jadi gelandangan. Ini rumah leluhur kita. Bu Yati melolong hari itu, meratapi kehormatannya. Dan saya, perempuan naif yang saat itu mabuk cinta, tergerak oleh belas kasihan yang luar biasa bodoh. Saya bukan perempuan sembarangan. Saya berasal dari keluarga yang berkecukupan. Dan saat itu, saya baru saja mencairkan aset warisan orang tua saya yang telah tiada, ditambah hasil investasi yang saya bangun bertahun-tahun, demi menyelamatkan harga diri pria yang saya kira akan menjadi pelindung saya seumur hidup. Saya melakukan tindakan paling gila dalam hidup saya, tanpa memberitahu Bu Yati maupun Reza. Keesokan harinya, saya mendatangi bank itu. Karena status rumah sudah masuk daftar lelang negara. Saya tidak bisa sekedar melunasi. Saya harus membelinya secara tunai, melalui jalur lelang resmi. Konsekuensi hukumnya mutlak. Pihak bank menerbitkan sertifikat baru, murni atas nama saya. Sertifikat lama yang dipegang Bu Yati dinonaktifkan, menjadi tak lebih dari selembar kertas mati. Ketika surat penyitaan dibatalkan, Bu Yati dan Reza mengira itu keajaiban dari langit. Mereka pikir bank memberi keringanan. Saya memilih diam. Saya menutupi fakta bahwa sayalah yang menyelamatkan mereka dari kehidupan di kolong jembatan. Saya sembunyikan sertifikat asli. Saya biarkan Bu Yati terus menyimpan fotokopi usang di lemarinya, semata demi menjaga ego keluarga suami saya. Kilas balik itu berakhir. Saya kembali ke masa kini. Air mata menetes membasahi sudut map merah. Saya mengutuk kebodohan saya sendiri. Saya telah menukar warisan orang tua saya demi membeli kandang emas untuk sekawanan parasit yang kini berbalik menggigit tangan saya hingga berdarah. Pengorbanan saya demi cinta hari ini dibayar dengan tagihan sewa 5 juta rupiah. Mereka tidak pernah tahu. Mereka hanyalah penumpang gelap di atas kapal milik saya, dan mereka berani mengusir sang nakoda. Saya mengusap air mata. Mata saya yang tadi sendu, kini mengeras, sedingin batu. Saya lipat kembali sertifikat itu, dan saya simpan ke dalam brankas. Di sebelahnya, saya letakkan perjanjian sewa bermaterai yang baru saja saya tanda tangani. Bukti pertama sudah aman terkunci. Kalian sangat memuja kesombongan, bukan? Bisik saya pada dinding kamar yang dingin. Baiklah, saya akan biarkan kalian memeras keringat saya beberapa bulan. Saya akan transfer uang sewa itu, agar jejak kejahatan kalian di rekening bank
semakin menebal. Dan saat keserakahan kalian mencapai puncaknya, saya akan menjatuhkan palu ini tepat di wajah kalian. Saya menatap langit-langit kamar. Saya seorang auditor. Saya hidup dari membaca jejak uang. Dan kalian baru saja memberi saya jejak yang paling indah. Waktu bergulir tanpa ampun. Lembar kalender berganti 3 kali. Selama 3 bulan. Rumah klasik di Bintaro itu menjadi panggung teater paling memuaskan yang pernah saya saksikan. Setiap tanggal 1, tepat pukul 6 pagi, saat saya baru memejamkan mata setelah lembur, Bu Yati sudah berdiri menggedor pintu kamar saya, seperti rentenir jalanan yang tak punya etika. "Nindya, bangun. Setoran sewa bulan ini mana?" Dan setiap kali, dengan ketenangan yang mengerikan, saya buka aplikasi bank di hadapannya. Saya transfer 5 juta, tepat di depan matanya. Bunyi notifikasi di ponsel Bu Yati selalu disambut tawa kemenangan yang serakah. Apa yang ia tidak sadari, setiap transfer itu saya catat. Setiap tring di ponselnya adalah 1 paku lagi yang saya tancapkan ke peti matinya. 5 juta sebulan, ditambah gaji Reza yang ia serahkan penuh pada ibunya. Mengubah gaya hidup keluarga parasit itu menjadi sangat hedonis. Bu Yati dan Wulan seakan berlomba memamerkan kekayaan hasil keringat saya. Suatu sore, saya baru selesai menjemur pakaian di halaman belakang. Lalu, saya terpaksa menyaksikan pemandangan di ruang tamu. Wulan sedang sibuk membuka kotak-kotak paket belanja daringnya bersama sang ibu. Di atas meja berserakan kotak sepatu hak tinggi, anting, dan tas selempang bermerek. "Lihat ini, Bu. Tas yang dipakai influencer di Instagram. Akhirnya sampai juga. Cantik, kan?" Wulan memamerkannya dengan gaya manja yang memuakan. Bulan depan, Wulan mau minta Mas Reza belikan pelek racing baru. Masa mobil bagus, peleknya masih standar pabrik. Malu sama teman kampus. "Beli saja, sayang. Beli apapun yang kamu mau." Bu Yati tertawa puas, sibuk mengoleskan lipstik mahal ke bibirnya. Tinggal suruh Reza potong lagi uang belanja istrinya. Kalau perempuan itu protes, ibu tinggal naikkan saja sewanya jadi 6 juta. Toh dia tidak punya pilihan selain menumpang di rumah warisan kita ini. Di sudut ruangan, Reza yang sedang bermain game hanya tertawa kecil, mengamini ucapan ibunya. Tidak ada setitik pun rasa bersalah di matanya, melihat ibu dan adiknya memeras keringat istrinya sendiri. Baginya, gengsi keluarga jauh lebih penting daripada kewarasannya sebagai suami. Saya berdiri mematung di balik pilar ruang makan, mendengar semua itu dengan wajah sedatar pualam. Namun, di balik kebisuan itu, saya sedang merangkai sebuah mahakarya kehancuran yang sangat presisi. Setiap kali Bu Yati menghamburkan uang sewa saya masuk ke kamar, menyalakan laptop, dan mencetak setiap lembar bukti transfer dari rekening saya ke rekeningnya. Saya juga menyimpan setiap percakapan WhatsApp, di mana Bu Yati terang-terangan menagih sewa dengan nada mengancam. Itu adalah profesi saya, membaca jejak uang dan menyusunnya menjadi bukti yang rapi. Saya satukan semua mutasi rekening itu dengan perjanjian sewa bermaterai. Saya simpan di dasar lemari, di dalam map hitam tebal. Di mata hukum pidana, kertas-kertas itu sudah bermetamorfosis. Bukan lagi sekadar bukti transfer, tetapi bukti otentik untuk menjerat Bu Yati dengan pasal penipuan. Karena mengaku-ngaku sebagai pemilik dan menyewakan properti yang bukan miliknya. Dan pasal pemerasan, karena mengancam mengusir jika saya tidak membayar. "Tertawalah, Bu," bisik saya dalam keheningan kamar. "Belanjakan semua uang itu sesukamu. Setiap rupiah yang masuk ke rekeningmu bukanlah rejeki, melainkan jerat kawat berduri yang sedang melilit pelan-pelan di lehermu. Tetapi keserakahan manusia adalah jurang tanpa dasar. 5 juta sebulan, yang awalnya terasa seperti durian runtuh bagi Bu Yati, perlahan mulai terasa kurang. Gaya hidup mewah, arisan, sosialita, dan tuntutan Wulan yang makin gila membuat uang itu selalu habis di pertengahan bulan. Maka Bu Yati yang sudah kecanduan kekayaan instan melahirkan sebuah rencana baru. Rencana yang akan menjadi tiket VVIP-nya menuju kehancuran. Malam itu hujan turun deras, diiringi kilat yang menyambar. Saya baru pulang menembus kemacetan setelah lembur. Tubuh saya lelah dan sedikit basah.
Tetapi bukan teh hangat yang menyambut saya, melainkan pemandangan yang mengintimidasi. Bu Yati, Reza, dan Wulan sudah duduk berjajar di sofa ruang tamu. Postur mereka tegap, wajah mereka memancarkan arogansi. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan. Berhenti di situ. Jangan masuk kamar dulu, potong Bu Yati. Ada hal penting yang harus kami sampaikan. Saya berhenti di tengah ruangan. Saya menatap mereka dengan malas. Ada apa lagi, Bu? Sewa bulan ini sudah saya transfer kemarin. Soal sewa itu. Bu Yati tertawa pongah, menyibaskan tangannya. Mulai besok, perjanjian sewa kita Ibu batalkan. Kamu tidak perlu lagi membayar 5 juta itu. Alis saya berkerut sebelum saya sempat merespons. Reza berdiri, membusungkan dada dengan gaya sok kaya. Kamu harus bersyukur, Nindya, karena mulai minggu depan, status keluargaku akan naik drastis. Menjadi keluarga miliarder. Ia berjalan memutari meja kaca, menatap saya dari atas ke bawah. Tadi siang, Ibu didatangi agen properti yang membawa seorang pengusaha kaya dari ibu kota. Pengusaha itu sedang mencari rumah klasik di kawasan ini untuk dijadikan rumah singgah. Dan dia sangat menyukai rumah warisan keluarga kami ini. Tebak berapa harga yang dia berani tawar? 7 miliar rupiah. Dunia di sekitar saya seakan berhenti berputar. Bukan karena syok, tetapi karena saya harus menahan tawa agar tidak meledak saat itu juga. Saya mencubit paha saya sendiri, diam-diam di balik jas hujan, agar ekspresi wajah saya tetap datar. Keluarga ini benar-benar telah menggali kuburan mereka, menembus inti bumi. 7 miliar, ulang saya. Berpura-pura terkejut, dengan suara yang sengaja saya buat bergetar. Jadi, kalian mau menjual rumah ini? Tentu saja kami jual. Perempuan bodoh, Bu Yati melengking. Matanya berbinar, membayangkan tumpukan uang. Dengan uang itu, Ibu bisa beli rumah lebih mewah di perumahan elit, beli mobil baru untuk Wulan, dan kasih modal miliaran untuk bisnis Reza. Keluarga kami akan jadi yang paling kaya di kompleks ini. Tidak perlu lagi kami mengemis uang receh dari gaji shift malammu. Reza mengangguk, menatap saya dengan pandangan yang membuang seluruh ikatan pernikahan kami. Dan karena besok pagi pengusaha itu akan datang bersama notarisnya untuk mengecek keaslian sertifikat dan menandatangani uang muka. Kami butuh rumah ini bersih dari barang-barangmu. Ia menarik napas, lalu melontarkan kalimat yang menjadi puncak dari segala pengkhianatan. Jadi, malam ini juga, kemasi seluruh pakaian dan barangmu ke dalam koper. Besok, pagi-pagi sekali, angkat kakimu dari rumah ini. Silakan sewa indekos. Atau pulang ke rumah orang tuamu. Kalau urusan jual beli sudah selesai, aku akan menyusulmu, membawa surat cerai. Karena pria miliarder sepertiku tidak lagi pantas bersanding dengan akuntan biasa. Dari sofa, Wulan tertawa kecil, menikmati momen itu. Cepat berkemas sana, Mbak. Jangan sampai besok tamu VVIP Ibu melihat ada orang asing mondar-mandir di rumah seharga 7 miliar ini. Saya menundukkan kepala dalam-dalam. Rambut saya yang sedikit basah menutupi sebagian wajah. Bahu saya mulai bergetar. Reza dan Bu Yati mengira saya menangis terseduh, hancur karena diceraikan dan diusir. Mereka tersenyum, menikmati penderitaan yang mereka kira sedang saya rasakan. Tetapi mereka salah besar. Di balik rambut yang menutupi wajah, saya tidak sedang menangis. Saya sedang menahan sebuah senyum yang paling lebar dalam hidup saya. Sebuah tawa tanpa suara yang mengiris ke arah mereka. Baiklah, Mas, Bu, saya mengangkat wajah perlahan, menatap lurus ke arah para pengkhianat itu dengan tatapan yang dingin namun mematikan. Saya akan kemasi barang saya malam ini juga. Silakan jual rumah ini besok pagi. Temui pengusaha itu. Bawa notarisnya kemari. Kita lihat saja transaksi hebat apa yang akan terjadi besok. Tanpa membantah, saya berbalik dan menaiki tangga menuju kamar. Di ruang tamu, Bu Yati, Reca, dan Wulan bersorak merayakan kemenangan mutlak mereka. Mereka berpesta di atas ilusi 7 miliar rupiah. Buta huruf dan buta hukum. Tidak menyadari bahwa besok pagi bukan tumpukan uang yang akan mereka terima, melainkan kilatan borgol yang akan menyeret leher mereka sampai di kamar.
Saya tidak menyentuh koper. Saya tidak meneteskan satu pun air mata. Saya duduk di meja, menyalakan laptop, dan menelpon satu nomor yang sudah saya simpan sejak lama. Pak Tono. Pengacara saya. Pak Tono, maaf mengganggu malam-malam. Ingat berkas yang dulu saya titipkan. Sertifikat, mutasi rekening, perjanjian sewa, bermaterai. Besok pagi, waktunya. Mereka mau menjual rumah saya kepada pihak ketiga. Saya butuh Bapak di sini pukul 9, lengkap dengan satu salinan laporan untuk penyidik. Di seberang telepon, Pak Tono terkekeh pelan. Akhirnya, Bu Anindya, saya sudah menunggu telepon ini 3 bulan. Tenang. Penjualan properti tanpa sertifikat asli mustahil dilanjutkan, notaris manapun. Dan begitu pengusaha itu mengecek keaslian dokumen di hadapan notaris, semua akan terbongkar dengan sendirinya. Besok, kita biarkan mereka menggali kuburnya sampai dalam. Lalu kita timbun. Saya menutup telepon. Lalu saya membuka map hitam. Dan saya susun ulang setiap lembar bukti. Mutasi 3 bulan. Perjanjian sewa. Salinan sertifikat asli. Tangkapan layar percakapan ancaman. Saya menatap tumpukan itu dengan senyum yang membekukan darah. Nikmati malam terakhir kalian sebagai penguasa. Bu, bisik saya. Besok pagi, saya kembalikan rumah ini kepada pemiliknya yang sah. Dan saya pastikan kalian membayar setiap penghinaan itu dari balik jeruji. Sebelum pagi penghakiman itu tiba, izinkan saya menceritakan 2 peristiwa lagi. 2 luka yang menjadi alasan mengapa hati saya tidak lagi menyisakan satu pun ruang untuk belas kasihan. Peristiwa pertama terjadi di bulan kedua. Saat itu, surat tagihan pajak bumi dan bangunan rumah datang. Surat itu, tentu saja, percetak atas nama saya, karena sayalah pemilik sah yang terdaftar di kantor pajak. Mbak Asih, asisten rumah tangga kami, tidak sengaja meletakkannya di meja makan. Bu Yati melihat surat itu. Matanya menyipit, membaca nama di kolom wajib pajak. Anindya Kuswandari. Ia mengernyit. Kenapa nama menantu ada di surat pajak rumah keluarga kita? Jantung saya nyaris berhenti. Tetapi bertahun-tahun bekerja sebagai auditor mengajarkan saya satu hal. Wajah yang tenang adalah benteng terbaik. Oh, itu. Kata saya santai sambil menyeduh kopi. Saya yang mengurus pembayaran pajaknya tahun ini. Bu, biar tidak kena denda. Sistem pajak daring sekarang mencatat nama pembayar. Nanti saya betulkan ke nama Bapak almarhum. Bu Yati mengangguk-angguk, puas. Bagus. Memang sudah seharusnya kamu yang bayar. Itu kontribusimu. Ia bahkan tidak curiga. Ia begitu yakin rumah itu miliknya. Sampai logika paling sederhana pun tak mampu menembus tembok kesombongannya. Saya menyeruput kopi saya, menyembunyikan getir di lidah. Betapa mudahnya menipu orang yang menipu dirinya sendiri. Peristiwa kedua lebih menyakitkan. Suatu malam, saya demam tinggi. Setelah 3 hari berturut-turut lembur, tubuh saya menggigil. Saya hampir tidak bisa berdiri. Saya meminta Reza mengantar saya ke klinik. Mas, tolong. Badan saya panas sekali. Antar saya ke dokter. Ya. Reza melirik saya dari balik ponselnya. Lalu, ia menguap. Naik taksi daring saja sana. Aku capek. Lagi pula kamu kan punya uang sendiri. Perawat. Akuntan kayak kamu, masa minta antar? Lalu, dari kamarnya, Bu Yati berteriak. Reza, jangan mau disuruh-suruh menantu. Sakit sedikit saja sudah merepotkan. Dulu ibu melahirkan kalian bertiga, tidak pernah serewal itu. Dasar perempuan manja. Malam itu, saya naik taksi daring sendirian ke klinik. Dengan tubuh menggigil dan air mata mengalir diam-diam di sepanjang jalan. Di ruang tunggu klinik yang sepi, saya menatap layar ponsel. Foto sertifikat rumah yang tersimpan di galeri terkunci. Sebentar lagi, bisik saya pada diri sendiri. Sebentar lagi, semua ini berakhir. Saat itulah, di kursi dingin ruang tunggu klinik, sisa-sisa cinta terakhir saya untuk Mas Reza benar-benar mati. Yang tersisa hanya satu hal. Tekad untuk menyelesaikan apa yang sudah saya mulai. Sampai tuntas. Maka ketika malam pengusiran itu tiba, ketika Reza menyuruh saya berkemas,
Dan Wulan menertawakan saya. Hati saya sudah sedingin es. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi rasa kasihan. Yang ada hanya seorang auditor yang sudah selesai menyusun laporan akhirnya dan siap mempresentasikannya. Pagi itu, matahari menerobos celah gorden rumah klasik di Bintaro. Seharusnya itu menjadi pertanda hari penuh harapan. Sejak pukul 5 subuh, rumah sudah riuh oleh tawa pongah. Bu Yati berdandan sedemikian rupa hingga menyerupai toko perhiasan berjalan. Leher, pergelangan tangan, hingga 10 jarinya dipenuhi emas kuning yang menyilaukan. Ia memakai kebaya sutra merah menyala. Di sudut ruang tamu, Wulan sibuk bersuah foto dengan berbagai pose. Bersiap mengunggah status bahwa ia akan segera menjadi putri seorang miliarder. Sementara Reza dengan setelan jas pinjaman berdiri di depan cermin, berlatih menjabat tangan layaknya seorang taipan. Di tengah pesta halusinasi itu, mereka benar-benar menganggap saya sudah tidak ada. Mereka yakin saya sedang menangis di dalam kamar, memasukkan baju ke koper, bersiap pergi. Padahal realita di lantai 2 sangat jauh dari bayangan mereka. Di dalam kamar yang terkunci, saya tidak menyentuh koper. Saya tidak meneteskan air mata. Saya justru baru selesai merias wajah dengan riasan tajam yang menonjolkan tulang pipi dan sorot mata yang sedingin es. Saya buang jauh-jauh daster lusuh saya. Saya kenakan blazer hitam pekat, dipadukan kemeja sutra putih berkerah tinggi. Penampilan saya pagi itu bukanlah penampilan seorang istri yang dibuang, melainkan seorang eksekutor yang siap menjatuhkan vonis. Tepat pukul 8:30, bel rumah berbunyi. Pengusaha itu datang. Seorang pria paruh baya berwibawa bernama Pak Darmawan, ditemani notarisnya. Seorang wanita berkacamata bernama Bu Surya, dan seorang agen properti. Bu Yati menyambut mereka dengan tawa berlebihan, mempersilakan duduk di sofa terbaik. Reza menyuguhkan teh dengan gaya sok elegan. Wulan berdiri di belakang, tersenyum manis. Silakan, Pak Darmawan. Ini rumah warisan leluhur keluarga kami, kata Bu Yati bangga. Sudah turun-temurun, Bapak tidak akan menemukan rumah klasik sebagus ini di kawasan Bintaro. Pak Darmawan mengangguk sopan. Bu Surya, sang notaris, membuka tasnya dan mengeluarkan map dokumen. Baik. Bu, sebelum kita lanjut ke uang muka, sesuai prosedur, saya perlu memeriksa keaslian sertifikat hak milik atas nama pemilik. Bisa tolong ditunjukkan sertifikat aslinya? Oh, tentu. Tentu. Bu Yati bangkit dengan percaya diri. Ia berjalan ke lemari ruang tengah, mengambil sertifikat fotokopi usang yang selama ini ia agungkan, dan menyerahkannya ke tangan Bu Surya. Bu Surya menerima dokumen itu. Ia membolak-baliknya, keningnya berkerut. Ia mengeluarkan kaca pembesar kecil dari tasnya, memeriksa hologram, lalu memeriksa nomor seri. Suasana ruangan mulai berubah. Senyum Bu Yati perlahan memudar. Bu, kata Bu Surya pelan. Suaranya berubah serius. Maaf, dokumen ini hanya fotokopi. Dan yang lebih penting, nomor seri sertifikat ini sudah dinonaktifkan dalam sistem Badan Pertanahan. Artinya, sertifikat ini sudah tidak berlaku. Apakah Ibu punya sertifikat asli yang masih aktif? Apa maksud Ibu tidak berlaku? Suara Bu Yati meninggi. Itu sertifikat asli rumah ini. Sudah puluhan tahun. Mohon maaf, Bu. Dalam sistem, properti ini terdaftar atas nama orang lain, bukan atas nama keluarga Ibu. Hening. Pak Darmawan menatap Bu Yati dengan curiga. Agen properti mulai gelisah. Reza berdiri kaku. Wajahnya memucat. Dan saat itulah saya menuruni tangga. Langkah saya mantap di atas lantai marmer. Suara sepatu hak saya menggema di tengah keheningan yang mencekam. Semua mata berputar menatap saya, bukan menatap seorang menantu lusuh yang menangis, melainkan seorang wanita berblazer hitam dengan aura yang membuat udara di ruangan itu seketika membeku. Selamat pagi, Pak Darmawan, Bu Surya. Saya berhenti di tengah ruangan. Suara saya tenang, jernih, dengan otoritas yang tak pernah mereka dengar dari saya selama ini. Saya rasa ada sedikit kesalahpahaman yang perlu saya luruskan. Bu Yati menoleh. Wajahnya merah padam. Kamu, mau apa kamu di sini?
Bukankah ibu sudah suruh kamu pergi pagi ini? Berani-beraninya kamu turun dengan dandanan seperti itu di depan tamu penting kami. Saya tidak menjawabnya. Saya berjalan menghampiri Bu Surya dan membuka tas kerja saya. Bu Surya, Anda mengatakan sertifikat itu sudah dinonaktifkan dan properti ini terdaftar atas nama orang lain. Anda benar sekali. Izinkan saya menunjukkan siapa pemilik sah yang terdaftar. Saya mengeluarkan sebuah map plastik transparan dan menyerahkannya kepada Bu Surya. Di dalamnya, sertifikat hak milik asli berhologram masih aktif dengan satu nama tercetak di kolom pemilik. Bu Surya memeriksanya dengan kaca pembesar. Beberapa detik kemudian, ia menghela napas dan mengangguk. Dokumen ini asli dan aktif dalam sistem. Pemilik sah rumah ini adalah Anindya Kuswandari. Ruangan itu seperti disambar petir. Bu Yati terhuyung. Reza menjatuhkan cangkir teh di tangannya. Wulan menutup mulutnya. Pak Darmawan menatap saya dengan mata terbelalak. Apa? Suara Bu Yati nyaris tak terdengar. Tidak mungkin. Itu rumah keluarga kami. Itu warisan leluhur kami. Warisan. Saya menoleh padanya. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun. Saya menatap mata mertua saya tanpa rasa takut. Bu, mari saya ceritakan sebuah kisah. Tentang sebuah rumah yang hampir dilelang bank 7 tahun lalu. Karena utang almarhum suami Anda. Tentang sebuah keluarga yang diberi waktu 1 minggu untuk pergi. Dan tentang seorang perempuan bodoh yang demi cinta menjual seluruh warisan orang tuanya untuk membeli rumah itu kembali dari lelang negara. Wajah Bu Yati memutih. Saya, kata saya pelan. Sayalah perempuan bodoh itu. Saya yang melunasi utang Anda. Saya yang membeli rumah ini dari lelang secara tunai. Sertifikat asli ini terbit atas nama saya 7 tahun lalu. Sementara fotokopi mati yang selama ini Anda banggakan di lemari hanyalah cangkang kosong yang sengaja saya biarkan demi menjaga harga diri keluarga ini. Bohong. Bu Yati menjerit. Kamu bohong, Reza. Katakan, ini bohong. Tetapi Reza hanya berdiri membatu, menatap saya seolah baru pertama kali melihat sosok saya yang sebenarnya. Saya membuka map kedua dari tas saya dan menumpahkan isinya ke atas meja kaca. Setumpuk kertas, bukti transfer bank, tercetak rapi. Dan ini, kata saya, adalah hadiah kedua untuk Anda. Bu, bukti mutasi rekening selama 3 bulan terakhir. Setiap lembar menunjukkan transfer 5 juta rupiah dari rekening saya ke rekening Anda. Uang sewa yang Anda tagih dari saya. Untuk tinggal di rumah saya sendiri, saya mengambil 1 lembar dari paling atas tumpukan itu. Sebuah kertas yang sangat familiar. Dan ini surat perjanjian sewa bermaterai yang Anda paksa saya tanda tangani 3 bulan lalu, lengkap dengan tanda tangan Anda di kolom pemberi sewa. Wulan, yang mengintip dari balik kakaknya, berbisik dengan suara gemetar. Surat perjanjian sewa. Benar sekali, Wulan. Saya tersenyum tipis. Itu surat perjanjian sewa yang ditandatangani ibumu tercinta. Saya menoleh ke arah Bu Surya. Bu Surya, sebagai ahli hukum, bisakah Anda menjelaskan pasal apa yang akan menjerat seseorang yang dengan sadar mengaku sebagai pemilik sah, lalu menyewakan properti yang bukan miliknya, dan memungut uang dengan ancaman pengusiran? Bu Surya membetulkan letak kacamatanya. Ia menatap Bu Yati dengan tatapan yang dingin dan klinis. Tindakan tersebut adalah kejahatan terencana. Bu, di mata hukum pidana, menandatangani dokumen klaim palsu di atas materai dan memungut uang sewa dari properti milik orang lain memenuhi unsur pasal 378 tentang penipuan. Dan karena ada unsur ancaman pengusiran yang memaksa korban membayar, bisa dilapisi pasal 368 tentang pemerasan. Ancaman hukumannya, penjara maksimal 4 hingga 9 tahun. Dokumen-dokumen ini adalah bukti otentik yang tak terbantahkan oleh pengacara sehebat apapun. Vonis yang dibacakan dengan begitu klinis itu menjadi tikaman terakhir
yang menembus jantung Buyati. Dunia wanita tua itu seketika gelap. Bayangan jeruji besi, bau sel tahanan, dan seragam tahanan berkelebat di matanya. Kesombongan yang selama berbulan-bulan ia bangun dari uang perasan menantunya, kini hancur berkeping. Tidak mungkin. Aku tidak mau dipenjara. Buyati menjerit histeris. Ia mencengkeram dadanya yang tiba-tiba terasa nyeri. Napasnya tersengal. Matanya menatap nanar surat bermaterai yang dulu ia tanda tangani dengan penuh tawa. Kini surat itu telah berubah menjadi surat perintah penahanan dirinya sendiri. Pak Darmawan bangkit dari sofa. Wajahnya penuh kejijikan. Saya rasa kunjungan saya hari ini sudah cukup, katanya dingin. Saya datang untuk membeli rumah, bukan untuk menyaksikan penipuan. Bu Surya, kita pergi. Pengusaha itu dan notarisnya melangkah keluar, meninggalkan tatapan penuh hormat kepada saya dan tatapan hina kepada 3 orang yang kini tersungkur. Suara deru mobil mewah mereka perlahan menjauh, membawa pergi seluruh ilusi 7 miliar yang sempat membuat keluarga ini mabuk di dalam istana yang sudah berpindah tangan itu. Saya berdiri sendirian sebagai penguasa. Saya memandang rendah ke arah 3 sosok yang kini menangis dan saling menyalahkan. Seperti sekawanan tikus yang sarangnya baru saja disiram air mendidih. Dan saat itulah Reza menunjukkan wajah aslinya yang terakhir. Menyadari bahwa hukum dan seluruh bukti ada di tangan saya. Sisa-sisa ego lelakinya runtuh total. Pria yang semalam dengan pongah mengusir saya, kini merangkak di lantai marmer. Air mata dan ingus bercampur di wajahnya. Ia berhenti di depan ujung sepatu saya. Ia menundukkan kepala, menabrakkan dahinya ke lantai, dan mencium punggung kaki saya dengan isakan memilukan. Nindya, istriku, maafkan aku. Suaranya pecah bergetar. Aku ini lelaki bodoh. Aku tidak tahu kalau kau yang menyelamatkan keluargaku dari kebangkrutan. Tolong, cabut ancaman hukum itu. Kasihan ibu, dia sudah tua. Dia bisa mati di dalam sel. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan usir ibu dan Wulan dari sini. Kita berdua bisa hidup bahagia di rumah ini. Kau pemiliknya. Aku akan jadi pelayanmu seumur hidup. Mendengar pengkhianatan instan dari anak kandungnya sendiri, Buyati yang merintih di sudut ruangan langsung menjerit murka. Anak durhaka. Kau mau membuang ibumu demi perempuan ini. Kau sendiri yang bilang gajinya pantas diperas. Namun ceritanya terbungkam oleh batu keras. Ia hampir kehabisan nafas karena syok. Saya menatap Reza yang tersungkur di kaki saya. Wajah saya tidak memancarkan setitik pun rasa iba. Dengan gerakan cepat dan penuh rasa jijik, saya menarik kaki saya dan mendorong dadanya hingga ia terhuyung jatuh terlentang di atas karpet. Jangan pernah sentuh saya dengan tangan dan mulut kotormu, Reza. Suara saya menggelegar membelah keheningan. Bidadari, katamu. Saat ibumu memeras keringat saya, kau menyebut saya beban. Saat kau pikir kau akan jadi miliarder semalam. Kau membuang saya seperti sampah dan berjanji mengirim surat cerai. Dan sekarang, saat kau sadar, kau akan kembali jadi gelandangan miskin. Kau berlutut mencium kaki saya. Kau bukan manusia, Reza. Kau parasit paling hina yang pernah diciptakan. Saya merogoh tas saya dan menarik keluar sebuah amplop coklat tebal berlogo Pengadilan Agama dengan tatapan sedingin es. Saya melemparkannya ke wajah Reza yang masih terkapar. Sesuai permintaanmu semalam, saya sudah mengurus semuanya. Itu surat gugatan cerai. Pengacara saya sudah mendaftarkannya secara daring subuh tadi. Pernikahan menjijikan ini sudah berakhir, tepat saat kau membiarkan ibumu melempar buku tabungan saya ke lantai. Mata Reza terbelalak menatap amplop itu. Ia menggeleng brutal, menolak kenyataan bahwa ia baru saja kehilangan istri yang sempurna, rumah miliaran rupiah, dan seluruh masa depannya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, saya melirik jam tangan saya, lalu saya menatap tajam ketiga orang itu, satu persatu. Saya beri kalian bertiga waktu tepat 60 menit dari sekarang untuk mengemasi baju kalian. Dan, dengar baik-baik, kalian hanya boleh membawa pakaian yang menempel di badan. Dan baju-baju murah yang kalian bawa sebelum saya menebus rumah ini. Segala perabot, barang elektronik, bahkan tas mewah,
dan perhiasan yang ibumu dan adikmu beli dari uang sewa saya akan saya lelang untuk mengganti kerugian. Jika ada satu barang milik saya yang kalian curi, saya tidak akan segan menambahkan pasal pencurian ke laporan pidana saya. Nindya, tolong. Kami mau tinggal di mana? Kami tidak punya uang sepeser pun. Wulan terisak. Impiannya menjadi mahasiswi sosialita hancur lebur. Di kolong jembatan, balas saya tanpa ampun. Menelanjangi kembali kata-kata biadab mertua saya. Sama persis seperti tempat yang ibumu sarankan untuk saya 3 bulan lalu. 60 menit. Jika lewat 1 detik pun kalian masih ada di properti saya sendiri yang akan menelpon polisi dan menyerahkan semua bukti pemerasan ke meja penyidik. Dan kalian tahu, saya tidak pernah main-main dengan ucapan saya. Ancaman penjara yang nyata itu memicu kepanikan luar biasa. Rasa takut akan jeruji besi mengalahkan rasa malu dan gengsi mereka. Dengan napas tersengal, Bu Yati, Reza, dan Wulan merangkak bangkit. Mereka berlarian pontang-panting menaiki tangga, saling bertabrakan, menuju kamar masing-masing. Suara tangisan dan barang yang dibanting terdengar dari lantai atas. 60 menit kemudian, pintu utama rumah itu terbuka lebar. 3 sosok yang kemarin merasa seperti penguasa dunia, kini berjalan terseok keluar dari pekarangan. Bu Yati tak lagi memakai perhiasan emasnya. Wulan hanya membawa tas kresek berisi beberapa lembar daster. Dan Reza memanggul ransel butut sambil terus menangis, menahan malu dari tatapan tetangga yang mulai keluar rumah karena penasaran. Saya berdiri tegak di ambang pintu istana saya. Saya menatap kepergian mereka dengan senyum kemenangan yang melegakan. Angin pagi berembus segar, menyapu bersih aroma kebusukan dari dalam rumah saya. Begitu langkah terakhir, mereka melewati pagar besi. Saya mendorong pintu kayu jati yang kokoh itu dan menguncinya dari dalam dengan bunyi klik yang sangat mantap. 3 bulan setelah hari itu, hidup saya berubah total. Gugatan cerai saya dikabulkan tanpa hambatan. Pengadilan menetapkan saya bebas dari segala kewajiban, mengingat seluruh aset memang atas nama saya. Laporan pidana terhadap Bu Yati saya proses sampai tahap penyidikan. Pada akhirnya, atas saran Pak Tono dan demi menghemat energi saya sendiri, saya mencabut tuntutan pidananya dengan 1 syarat mutlak. Mereka menandatangani surat pernyataan di atas materai bahwa mereka tidak akan pernah lagi mendekati saya atau rumah saya seumur hidup. Saya mendengar kabar mereka dari Mbak Asih yang masih sesekali menghubungi saya. Bu Yati kini tinggal mengontrak petak sempit di pinggiran kota. Hidup dari belas kasihan kerabat jauh yang sudah lelah dengan kesombongannya. Wulan terpaksa berhenti kuliah dan bekerja sebagai penjaga toko. Dan Reza, lelaki yang dulu bermimpi jadi taipan, kini berpindah dari satu kontrakan murah ke kontrakan lain, dikejar gaya hidup yang tak lagi mampu ia tanggung. Sementara saya akhirnya bisa menikmati setiap sudut rumah saya dalam kedamaian. Saya mengecat ulang dinding-dindingnya. Saya ganti sofa kulit dingin itu dengan kursi rotan yang hangat. Dan setiap akhir pekan, saya memasak ikan goreng, sayur asam, dan sambal terasi untuk diri saya sendiri. Di dapur yang tak lagi dipenuhi suara hinaan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, rumah itu benar-benar terasa seperti rumah. Sahabat, cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang mengorbankan segalanya demi cinta, lalu diinjak oleh orang-orang yang ia selamatkan. Jika kalian salah satunya, dengarkan saya. Kebaikan hatimu bukanlah kelemahan, tetapi jangan pernah biarkan kebaikan itu membutakanmu dari penghormatan terhadap dirimu sendiri. Ada juga banyak suami seperti Reza, lelaki yang memilih ego dan gengsi keluarganya di atas wanita yang berdiri di sisinya. Ingatlah, pengkhianatan paling menyakitkan sering datang bukan dari orang asing, melainkan dari mereka yang berjanji melindungimu. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Yati, mereka yang lupa bahwa menantu adalah manusia, bukan pelayan yang bisa diperas atas nama warisan dan kehormatan semu. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan antara terus menundukkan kepala atau berdiri dan menjaga martabat kita. Saya memilih yang kedua.
dan saya tidak pernah menyesalinya. Jika kalian pernah berada di posisi saya, ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Dan jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tinggalkan jejak kebaikan. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. 1 jam sebelum pesta ulang tahun anak saya dimulai, sebuah pesan masuk ke ponsel saya. Foto pernikahan. Suami saya berdiri di samping perempuan lain, mengenakan jas yang saya belikan tahun lalu. Perempuan itu menulis satu kalimat. Mulai hari ini, akulah nyonya besar yang baru. Reza tidak akan pulang lagi. Saya menatap layar itu cukup lama. Tangan saya tidak gemetar. Hati saya juga tidak hancur seperti yang mungkin kalian bayangkan. Saya hanya tersenyum tipis karena perempuan itu dan suami saya baru saja menandatangani kehancuran mereka sendiri tanpa mereka sadari. Baiklah, mari kita lihat siapa yang akan berlutut malam ini. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, tuliskan dari kota mana kalian menonton di kolom komentar. Jangan lupa dukung cerita ini dengan like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan kisah yang lebih menyentuh lagi. Sekarang, izinkan saya menceritakan semuanya dari awal. Nama saya Anindya Larasati. Usia saya 38 tahun. Saya pemilik sekaligus komisaris utama sebuah perusahaan interior dan mebel ekspor di Jakarta. Sudah 12 tahun saya membangun perusahaan ini. Dari sebuah bengkel kecil di Bekasi Tengah, hingga menjadi gedung 6 lantai di kawasan Kuningan. Saya tahu setiap rupiah di perusahaan ini kemana perginya. Itu yang membuat saya berbeda. Rumah kami berdiri di Pondok Indah. Halaman luas, kolam kecil di belakang, dan kamar khusus untuk putra sematawayang saya, Mian, yang hari itu genap berusia 5 tahun. Dari luar, hidup saya terlihat sempurna. Suami yang tampan, anak yang sehat, perusahaan yang berkembang. Tapi sahabat, hal yang terlihat paling rapi seringkali menyimpan retakan paling dalam. Suami saya bernama Reza Mahendra, 40 tahun dulu. Ketika saya menikahinya, dia hanyalah seorang staf pemasaran biasa di kantor lama saya. Saya mencintainya bukan karena hartanya, karena memang dia tidak punya apa-apa. Saya mencintai caranya tersenyum, caranya berbicara lembut, caranya membuat saya merasa dihargai. Setelah menikah, saya mengangkatnya menjadi direktur operasional di perusahaan saya sendiri. Saya percaya suami dan istri harus membangun bersama. Itu keputusan paling manis yang pernah saya ambil. Dan juga paling mahal. Ibu mertua saya, Bu Sumarmi, 62 tahun. Tinggal di sebuah kampung di Jawa Tengah. Sejak awal, beliau tidak pernah benar-benar menyukai saya. Bagi beliau, saya hanyalah perempuan kota yang sombong karena punya uang. Beliau lebih sering memuji keponakan jauhnya, gadis sekampung yang katanya sopan dan tahu adat. Saya tidak pernah menyangka pujian itu kelak menjadi pisau. Lalu ada adik ipar saya, Kirana, 33 tahun. Hobinya berbelanja dan dompetnya selalu kosong. Setiap bulan dia datang dengan wajah memelas, meminjam uang yang tak pernah dia kembalikan. Reza selalu membelanya. Dia adikku, Nin. Kasihan. Dan saya, karena terlalu lelah berdebat, selalu mengalah. Saya kira keluarga adalah tempat paling aman. Ternyata, kadang racun datang dari dapur sendiri. Pernikahan kami berjalan 7 tahun. 3 tahun pertama indah. Izinkan saya bercerita sedikit tentang awal semuanya. 12 tahun lalu, saya hanyalah seorang perempuan dengan satu mesin jahit tua dan sebuah bengkel kecil yang saya sewa di Bekasi Tengah. Saya membuat furnitur pesanan, mengirimnya sendiri dengan motor butut, dan sering tidur di bengkel karena tidak punya cukup uang untuk pulang naik taksi. Saya membangun semuanya dari nol. Setiap baut, setiap lembar triplex, setiap pelanggan, saya dapatkan dengan tangan saya sendiri. Reza datang ke hidup saya di tahun kelima. Saat itu perusahaan saya mulai berkembang. Dia melamar sebagai staf pemasaran. Sopan, rajin, dan pandai bicara. Saya jatuh cinta bukan pada penampilannya, tapi pada caranya membuat saya merasa tidak sendirian dalam memikul beban. Saat itu, saya berpikir, akhirnya ada seseorang yang berdiri di sisi saya. Saya tidak tahu
Dia bukan berdiri di sisi saya. Dia hanya berdiri di dekat kekayaan saya, menunggu kesempatan. Ketika kami menikah, banyak orang berbisik. Mereka bilang Reza beruntung menikahi bos sendiri yang sudah mapan. Mereka bilang saya terlalu baik memberi seorang pria miskin jabatan tinggi di perusahaan saya. Saya tidak peduli. Saya percaya cinta bisa mengubah segalanya. Saya mengangkatnya menjadi direktur operasional, memberinya mobil, memberinya kepercayaan penuh. Saya bahkan menuruti permintaannya agar namanya dicantumkan dalam beberapa urusan perusahaan. Demi, katanya, kemudahan operasional. Saya memberi, dan terus memberi. Karena bagi saya, itulah arti menjadi seorang istri. 3 tahun pertama, semuanya seperti mimpi. Lalu, Bian lahir, dan kebahagiaan kami terasa sempurna. Tapi justru di puncak itulah perlahan retakan mulai muncul. Reza mulai merasa bahwa jabatannya membuatnya setara, bahkan lebih tinggi dari saya. Dia lupa jabatan itu pemberian. Dia lupa kursi yang dia duduki adalah kursi yang saya bangun. Lelaki yang merasa berhak atas sesuatu yang tidak pernah dia perjuangkan adalah lelaki paling berbahaya. Reza rajin, penuh perhatian, pulang tepat waktu. Tapi sejak perusahaan membesar dan namanya tercetak di kartu nama sebagai direktur, sesuatu dalam dirinya berubah. Dia mulai pulang larut. Dia mulai bicara dengan nada tinggi. Dia mulai menganggap perusahaan ini miliknya. Padahal setiap lembar saham masih atas nama saya. Awalnya saya pikir itu hanya tekanan pekerjaan. Saya memaafkan. Saya menutup mata. Saya membiarkan retakan kecil itu melebar karena saya terlalu mencintai gambaran keluarga yang utuh. Sahabat, itulah kesalahan terbesar perempuan seperti saya. Kami menambah luka dengan harapan, bukan dengan kebenaran. Suatu malam, sekitar 6 bulan sebelum ulang tahun Bian, saya menemukan struk hotel di saku jasnya. Saya tidak bertanya. Saya hanya menyimpannya. Karena saya tahu, satu struk bukan bukti. Dan saya bukan tipe perempuan yang mengamuk tanpa data. Saya tipe perempuan yang menghitung. Saya mulai memperhatikan cara Reza menyembunyikan ponselnya. Cara dia gelisah setiap kali laporan keuangan dibahas. Cara dia tiba-tiba sangat dermawan kepada Kirana. Semua itu, satu persatu, mulai membentuk sebuah pola. Dan pola adalah hal yang paling saya kuasai dalam hidup. Semuanya bermula dari sebuah angka yang tidak seharusnya ada. Pagi itu, saya membuka laporan arus kas bulanan. Mata saya berhenti di satu baris. Ada transfer keluar dari rekening operasional perusahaan, 75 juta rupiah. Tanpa keterangan proyek, tanpa faktur, tanpa persetujuan saya. Saya menelusuri lebih jauh. Ternyata transfer serupa sudah terjadi 3 kali dalam 2 bulan terakhir. Totalnya 220 juta. Saya memanggil bagian keuangan. Mereka bilang, transaksi itu disetujui langsung oleh Pak Direktur, oleh Reza. Saya hanya mengangguk pelan. Terima kasih. Jangan beritahu siapapun saya menanyakan ini. Saya kembali ke ruangan saya, menutup pintu dan duduk diam. Di luar sana, suami saya mungkin merasa sangat pintar, tapi dia lupa satu hal. Dia tidak tahu apa yang sudah mulai saya siapkan. Seminggu kemudian, Reza datang ke ruang kerja saya dengan map di tangan. Senyumnya manis sekali, persis seperti dulu. Nin, aku butuh tanda tanganmu. Ini soal balik nama beberapa aset perusahaan, biar lebih mudah waktu audit pajak. Saya menerima map itu. Saya membacanya pelan-pelan, halaman demi halaman. Di dalamnya, ada permohonan pemindahan kepemilikan 2 unit ruko dan 1 gudang. Dari nama saya ke nama dia. Saya tersenyum dan berkata, tinggalkan saja. Nanti saya pelajari dulu. Wajahnya sedikit kaku. Dia mengira saya akan menandatangani begitu saja, seperti biasa. Tapi malam itu, Reza tidak tahu bahwa map itu langsung saya foto. Lalu saya kirim ke pengacara perusahaan saya, Pak Gunawan. Insiden ketiga datang dari sebuah butik. Saya sedang menemani klien di sebuah mall mewah di kawasan Senayan ketika seorang pramuniaga menyapa saya. Bu Anindya, kebetulan sekali.
apakah kartu korporat perusahaan ibu boleh kami pakai lagi seperti minggu lalu? Saya mengerutkan dahi. Minggu lalu, pramuniaga itu tersenyum polos. Iya. Bu, Bapak Direktur dan seorang ibu muda berbelanja di sini. Total 38 juta. Pakai kartu tanpa limit atas nama perusahaan. Saya menjaga wajah saya tetap tenang. Saya bahkan mengucapkan terima kasih. Tapi di dalam dada saya, sebuah api kecil mulai menyala. Reza memakai kartu perusahaan untuk membelikan perempuan lain pakaian dan tas. Uang yang saya kumpulkan dari keringat 12 tahun. Saya pulang malam itu, mencium kening Bian yang sudah tertidur, lalu duduk di meja kerja sampai subuh. Saya tidak menangis. Saya membuat daftar. Tak lama setelah itu, saya tahu siapa perempuan muda itu. Namanya Fanya, 30 tahun. Dia mulai berani memamerkan hidupnya di media sosial. Sebuah apartemen mewah di kawasan Sudirman. Mobil baru. Liburan ke Bali. Di setiap foto, dia menulis kalimat yang sama. Terima kasih, sayang. Untuk hidup yang layak. Dan saya tahu persis dari rekening mana hidup layak itu dibiayai. Yang membuat saya muak bukan hanya pengkhianatannya, tapi keberaniannya. Suatu hari, Fanya mengirim pesan ke akun saya. Mbak, sebaiknya kita bicara baik-baik. Reza sudah memilih. Lepaskan saja dia. Saya membaca pesan itu, lalu menutup ponsel. Saya tidak membalas, karena perempuan yang sedang menghitung tidak membuang waktu untuk berdebat. Dia mengumpulkan amunisi. Lalu datanglah ibu mertua saya. Beliau menelpon dengan suara tinggi. Anindya, kamu ini istri macam apa? Suamimu sampai cari perhatian di luar. Karena di rumah, kamu sibuk kerja terus. Sudah, kasih saja modal untuk Kirana buka usaha. 500 juta, biar keluarga ini tenang. Reza itu darah dagingku. Kamu cuma orang luar yang kebetulan kaya. Kalimat itu menusuk, bukan karena benar, tapi karena begitu kejam. Di mata beliau, saya bukan menantu, saya hanya dompet. Saya menjawab dengan tenang. Baik, Bu, saya pertimbangkan. Lalu, saya menutup telepon. Beliau tidak tahu. Setiap permintaan itu justru menjadi bukti tambahan dalam berkas yang sedang saya susun. Mereka pikir mereka sedang menekan saya, padahal mereka sedang menggali lubang. Satu sekop demi satu sekop. Sebelum saya bercerita tentang audit itu, ada beberapa kejadian lain yang membuat saya semakin yakin bahwa diam bukan lagi pilihan. Setiap kejadian itu seperti potongan kaca, dan ketika disatukan, membentuk cermin yang memantulkan wajah asli orang-orang di sekitar saya. Suatu malam, saya pulang lebih awal dari biasanya. Saya ingin memberi kejutan kepada Reza, membawakan makan malam kesukaannya. Tapi ketika saya masuk ke ruang kerjanya di rumah, saya melihat layar tabletnya menyala. Sebuah pesan masuk dari Fanya. Sayang, kapan kita resmi? Aku capek jadi rahasia. Reza mengetik balasan dengan cepat. Tidak menyadari saya berdiri di belakangnya. Sabar. Sebentar lagi perusahaan jadi milikku. Setelah itu, kita umumkan ke semua orang. Saya mundur perlahan. Keluar dari ruangan itu tanpa suara. Saya meletakkan makan malam yang saya bawa di dapur, lalu duduk sendirian di kegelapan. Jadi rencananya sudah sejauh itu. Reza tidak hanya berselingkuh, dia merencanakan untuk merebut perusahaan saya, lalu mengumumkan perempuan itu sebagai istri barunya. Saya tidak menangis malam itu. Air mata sudah lama berhenti. Yang tersisa hanya tekad yang dingin. Beberapa hari kemudian, ada kejadian di kantor. Seorang pegawai keuangan junior datang ke ruangan saya dengan wajah cemas. Bu Anindya, maaf. Saya bingung. Pak Reza meminta saya menyetujui transfer ke beberapa rekening operasional baru. Tapi rekening itu tidak terdaftar dalam sistem kita. Saya takut salah. Saya menahan diri agar wajah saya tetap tenang. Tunjukkan pada saya. Pegawai itu memperlihatkan daftar rekening. 3 rekening. Semuanya atas nama perorangan, bukan vendor resmi. Salah satunya, ketika saya telusuri, ternyata atas nama Fanya. Saya berkata pelan kepada pegawai itu, terima kasih sudah jujur. Mulai sekarang, setiap permintaan transfer dari Pak Reza, laporkan dulu kepada saya. Diam-diam. Anggap ini perintah langsung dari komisaris. Pegawai muda itu mengangguk, lega karena merasa dilindungi tanpa dia sadari.
Dia baru saja menjadi salah satu kunci yang membuka semua kebenaran. Kadang, keberanian satu orang kecil untuk berkata jujur lebih kuat daripada kekuasaan seorang direktur. Lalu ada insiden di sebuah restoran. Saya sedang makan siang dengan rekan bisnis ketika saya melihat Reza dan Fanya di meja seberang. Mereka tertawa, bermesraan, tanpa rasa takut sedikit pun. Fanya bahkan mengenakan kalung yang sangat saya kenali. Kalung yang dulu Reza katakan hilang saat perjalanan dinas. Ternyata tidak hilang. Dia memberikannya kepada perempuan itu. Saya menyelesaikan makan siang saya dengan tenang, membayar, lalu pergi tanpa mereka sadari. Tapi di mobil, saya menutup mata sebentar. Bukan untuk menangis, untuk mengunci kemarahan itu di tempat yang aman, agar nanti bisa saya gunakan dengan tepat. Malam itu di rumah, Reza pulang dan mencium kening saya, seolah tidak terjadi apa-apa. Maaf ya, sayang, tadi rapat sampai sore. Saya tersenyum dan menjawab, tidak apa-apa, Mas. Kerja yang rajin. Saya menjadi aktris terbaik dalam hidup saya sendiri. Karena saya tahu, satu reaksi gegabah bisa menghancurkan rencana yang sudah saya susun rapi. Perempuan yang ingin menang harus pandai menunggu. Dan saya sudah menunggu cukup lama. Keesokan paginya, saya memanggil satu orang yang paling saya percaya di perusahaan, Bu Retno, Kepala Audit Internal. Perempuan tegas berusia 50 tahun yang sudah ikut saya sejak perusahaan masih kecil. Saya menutup pintu, lalu berkata pelan, Bu Retno, saya minta tolong. Audit menyeluruh seluruh transaksi yang melibatkan persetujuan Pak Reza. 3 tahun ke belakang, saya butuh setiap angka, setiap tanggal, setiap nama penerima. Diam-diam, Bu Retno menatap saya lama. Beliau paham apa artinya permintaan ini. Ibu yakin? Tanyanya. Saya mengangguk. Saya tidak pernah seyakin ini. Mulai hari itu, sebuah mesin yang tak terlihat mulai bekerja. Sementara di rumah, Reza masih tersenyum. Masih memanggil saya sayang. Masih mengira saya perempuan bodoh yang buta. Dia tidak tahu. Di kantor, kebenaran sedang dirakit, angka demi angka. Sekitar waktu itu, ada satu malam yang tidak akan saya lupakan. Reza pulang dengan map yang sama, map balik nama aset yang dulu saya tunda. Kali ini, nadanya berbeda. Tidak ada lagi senyum manis. Nin, kamu sudah 2 minggu menunda dokumen ini. Kamu ini istri atau musuh? Tanda tangani sekarang. Ini demi kebaikan keluarga. Saya menatapnya tenang. Kebaikan keluarga atau kebaikan kamu sendiri, Mas? Wajahnya mengeras. Untuk pertama kalinya, dia menunjukkan wajah aslinya. Dengar ya, perusahaan ini tidak akan jalan tanpa saya. Saya yang mengurus operasional. Saya yang ketemu klien. Kamu cuma duduk di belakang meja. Sudah saatnya saya punya bagian yang adil. Saya hampir tertawa mendengarnya. Lelaki yang dulu saya temukan sebagai staf bergaji kecil, kini merasa berhak atas separuh kerajaan yang saya bangun sendiri sebelum dia datang. Saya berdiri, menatapnya lurus. Bagian yang adil, Mas. Baik. Nanti kamu akan mendapatkan bagian yang sangat adil. Saya janji. Reza tidak menangkap makna di balik kata-kata saya. Dia mengira saya menyerah. Dia tersenyum penuh kemenangan, meletakkan map itu di meja, lalu pergi tidur. Merasa malam itu dia sudah menang. Dia tidak tahu. Malam itu justru menjadi paku terakhir yang dia tancapkan ke peti matinya sendiri. Saya tidak tidur. Saya duduk di ruang kerja sampai pagi, menelpon Pak Gunawan, dan mempercepat semua persiapan. Ancaman Reza malam itu bukan membuat saya takut. Ia membuat saya semakin yakin. Seorang lelaki yang berani mengancam istrinya demi harta tidak pantas mendapatkan belas kasihan. 2 minggu berlalu. Reza mengajukan sesuatu yang membuat saya hampir tertawa dalam rapat direksi. Dia mengusulkan agar perusahaan melakukan restrukturisasi saham. Katanya demi efisiensi. Tapi saya membaca proposalnya dengan teliti. Inti dari proposal itu adalah memindahkan 25% saham saya ke nama direksi, yaitu
dirinya. Dengan kata lain, dia ingin merebut sebagian perusahaan saya secara legal di hadapan saya sendiri. Saya tersenyum di rapat itu. Usulan yang menarik. Saya pelajari dulu, ya. Kita bahas bulan depan. Para direktur lain mengangguk. Reza terlihat puas. Mengira saya akan luluh. Malam itu di rumah. Dia bahkan memeluk saya. Sesuatu yang sudah lama tidak dia lakukan. Terima kasih sudah jadi istri yang pengertian, bisiknya. Saya membalas pelukannya, tapi di balik punggungnya, mata saya terbuka, dingin, dan jernih. Dia tidak akan pernah tahu bahwa pelukan itu adalah yang terakhir. Sebelum laporan audit itu tuntas, ada satu kejadian yang benar-benar mematahkan sisa kesabaran saya. Suatu akhir pekan, keluarga besar Reza berkumpul di rumah kami untuk acara syukuran kecil. Di tengah makan, ibu mertua saya tiba-tiba berbicara keras agar semua orang mendengar. Anindya ini memang pintar cari uang, tapi sayang, tidak pintar jaga suami. Lihat saja. Sampai Reza harus cari kebahagiaan di tempat lain. Perempuan yang terlalu sibuk dengan perusahaan memang begitu. Lupa kodratnya. Semua mata tertuju pada saya. Beberapa kerabat tersenyum sinis. Kirana menahan tawa. Reza hanya menunduk. Tidak membela saya sedikit pun. Saya duduk dengan punggung tegak, menatap ibu mertua saya. Lalu menjawab dengan tenang. Bu, kalau menjaga suami berarti membiarkannya mencuri dan berbohong. Maka saya memang gagal menjaganya dengan cara seperti itu. Ruangan hening sejenak. Ibu mertua saya tersenyum mengejek, mengira saya hanya berkata kosong. Beliau tidak tahu di balik kalimat tenang itu, sebuah keputusan sudah final. Malam itu, setelah semua tamu pulang, saya berdiri sendirian di dapur, mencuci piring satu persatu. Air mengalir dan untuk sesaat, saya membiarkan diri saya merasa lelah. Bukan lelah karena pekerjaan. Lelah karena terus-menerus dianggap rendah di rumah yang saya bangun dengan keringat sendiri. Tapi rasa lelah itu tidak melemahkan saya. Justru sebaliknya. Ia mengeraskan tekad saya seperti besi yang ditempa api. 3 hari kemudian, laporan dari Bu Retno selesai. Saya membaca berkas setebal 100 halaman itu sampai pagi. Di dalamnya, semuanya terungkap. Reza telah mengalihkan dana perusahaan sebesar 2,1 miliar rupiah selama 2 tahun. Untuk apartemen Fanya, untuk mobil, untuk gaya hidup Kirana. Semuanya tercatat. Setiap transfer, setiap tanggal, setiap tanda tangan persetujuan dengan namanya. Hitam di atas putih. Saya menutup berkas itu. Saya tidak marah lagi. Kemarahan sudah berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin dan lebih berbahaya. Ketenangan. Saya menelpon Pak Gunawan. Pakistan, siapkan semua dokumen. Pembekuan akses keuangan direktur, surat kuasa pemegang saham, dan laporan untuk pihak berwajib. Tahan dulu. Jangan dieksekusi. Saya ingin semuanya berjalan di waktu yang tepat. Pak Gunawan bertanya, kapan waktu yang tepat, Bu? Saya menatap kalender di meja saya. Sebuah tanggal dilingkari merah. Ulang tahun Bian. Saat mereka merasa paling menang. Jawab saya. Saat itulah, saya akan mengambil semuanya kembali. Pertemuan saya dengan Pak Gunawan sore itu berlangsung lama. Beliau menggelar semua dokumen di atas meja, satu persatu. Surat kuasa pemegang saham, laporan audit yang sudah dinotariskan, draft pemberhentian direktur, draft laporan penggelapan dana ke pihak berwajib, dan terakhir, gugatan perceraian. Pak Gunawan menatap saya. Bu Anindya, sekali Ibu menandatangani semua ini, tidak ada jalan kembali. Ibu yakin? Saya menatap tumpukan kertas itu lama. Di setiap lembarnya, ada kenangan yang harus saya kubur. 7 tahun pernikahan. Janji-janji yang dulu saya percaya. Wajah Reza saat pertama kali melamar saya. Tapi, di atas semua itu, ada satu wajah yang membuat saya mengangkat pena. Wajah Bian. Anak saya harus tumbuh melihat ibunya sebagai perempuan yang berdiri tegak, bukan perempuan yang dihancurkan dan diam saja. Saya menandatangani semuanya, satu persatu. Dengan tangan yang mantap. Saya yakin, Pakistan, saya tidak pernah seyakin ini. Pak Gunawan mengangguk, mengumpulkan dokumen itu kembali. Lalu, kapan kita eksekusi? Saya tersenyum tipis. Saat mereka merasa paling menang. Saat mereka mengira
saya sudah kalah. Di hari ulang tahun anak saya, beliau terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Itu strategi yang dingin, Bu." Saya menjawab, "Bukan dingin, Pakistan, adil. Mereka memilih hari itu untuk menghancurkan saya. Saya hanya akan mengembalikan hadiah mereka." Tepat di hari yang sama, malam itu, saya pulang dan mendapati Bian sudah tertidur. Saya duduk di sisi tempat tidurnya, mengelus rambutnya, dan menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Bukan air mata kelemahan, air mata seorang ibu yang harus menjadi kuat. Padahal hatinya juga manusia. "Maafkan ibu." "Nak," bisik saya. "Sebentar lagi dunia kita akan berubah. Tapi ibu janji, ibu akan selalu di sini. Selamanya." Bian bergerak dalam tidurnya, lalu menggumam pelan, "Ibu." Satu kata itu memberi saya semua kekuatan yang saya butuhkan. Lalu saya melakukan langkah terakhir sebelum hari itu. Diam-diam, saya memerintahkan bank dan bagian keuangan untuk membekukan seluruh akses Reza ke rekening perusahaan. Efektif pukul 6 sore di hari ulang tahun Bian. Kartu korporat, rekening, operasional, semua otorisasi. Semua akan mati dalam 1 detik. Tapi Reza tidak tahu apa-apa. Pagi itu dia berangkat kerja sambil bersiul, mengira hidupnya sedang berada di puncak. Dia tidak tahu, puncak itu berdiri tepat di tepi jurang yang saya gali sendiri. Sahabat, ada baiknya saya ceritakan beberapa hal yang terjadi di hari-hari menjelang pesta itu. Karena justru disitulah karakter setiap orang terlihat jelas. Topeng paling tebal pun akan retak ketika seseorang merasa dirinya sudah menang. 4 hari sebelum ulang tahun Bian, Kirana datang ke rumah tanpa diundang. Dia masuk ke ruang tamu, melempar tasnya ke sofa, lalu berkata dengan nada angkuh, "Mbak, aku dengar Mas Reza mau memindahkan sebagian saham perusahaan." "Bagus tuh, sudah seharusnya. Perusahaan kan bukan punya Mbak sendiri." Saya menuangkan teh untuknya, lalu duduk berhadapan. "Oh ya, siapa yang bilang begitu?" Kirana mengangkat dagu. "Mas Reza. Katanya selama ini Mbak terlalu pelit sama keluarga." Saya hanya tersenyum. "Begitu, ya." Dalam hati, saya mencatat satu hal. Mereka sudah membicarakan rencana itu di belakang saya. Bahkan sudah membaginya, seolah perusahaan ini warisan yang siap dibagi-bagi. Kirana pulang sore itu dengan amplop berisi uang yang dia minta. 5 juta, seperti biasa. Dia tidak tahu. Itu adalah amplop terakhir yang akan pernah dia terima dari saya. 3 hari sebelum pesta, ibu mertua saya datang ke Jakarta. Beliau menginap di rumah kami. Sepanjang malam, beliau menyindir tanpa henti. "Masakanmu kurang asin. Rumah sebesar ini kok cuma punya 1 pembantu? Kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa melayani suami. Pantas saja Reza cari ketenangan di luar." Saya mendengarkan semuanya sambil menyuapi Bian. Saya tidak membantah satu kata pun, karena saya tahu sebentar lagi semua kata-kata itu akan kembali kepada beliau dengan bunga yang berlipat. Yang paling menyakitkan terjadi keesokan harinya. Saya tidak sengaja mendengar ibu mertua saya menelpon seseorang di teras. Suaranya pelan, tapi cukup jelas. "Sabar ya, Nak Fanya. Sebentar lagi semua jadi milik kalian." Si Anindya itu memang sombong, biar dia tahu rasa. Yang penting, kamu jaga Reza baik-baik. Kamu lebih pantas jadi menantuku daripada perempuan kota itu. Saya berdiri di balik pintu, mendengar setiap kata. Jadi begitu. Ibu mertua saya bukan hanya membela perselingkuhan anaknya. Beliau merestuinya. Beliau bahkan sudah menganggap Fanya sebagai keluarga. Saya kembali ke kamar dengan langkah tenang. Saya tidak menangis. Saya hanya berdiri di depan cermin, menatap wajah saya sendiri, dan berbisik pelan, "Cukup. Sudah cukup. Selama ini saya bertahan demi kata keluarga. Tapi keluarga macam apa yang berdoa untuk kejatuhanmu sambil makan di mejamu?" Malam itu, saya mengirim 1 pesan terakhir kepada Pak Gunawan. "Besok, semuanya sesuai rencana." Beliau hanya membalas 1 kata, "Siap." Pagi di hari ulang tahun Bian, rumah kami penuh warna, balon, pita, kue coklat besar
berhias angka 5. Badut sulap sudah bersiap di halaman. Bian berlari ke sana kemari dengan tawa yang membuat dada saya hangat. Apapun yang terjadi pada pernikahan saya, anak ini tetap menjadi alasan saya berdiri tegak. Saya berjanji dalam hati, hari ini akan menjadi hari yang dia kenang sebagai bahagia, bukan sebagai kehancuran. Reza sibuk menyambut tamu. Para kerabat, rekan bisnis, tetangga. Dia tertawa, berjabat tangan. Berperan sebagai suami dan ayah teladan, ibu mertua saya duduk di kursi kehormatan, memamerkan perhiasan, menerima salam dengan dagu terangkat. Kirana berkeliling dengan gaun baru yang tentu saja dibeli dengan kartu perusahaan. Mereka semua terlihat begitu yakin bahwa hari itu milik mereka. Lalu, 1 jam sebelum acara puncak, ponsel saya bergetar. Pesan dari Vanya, foto pernikahan mereka, dan 1 kalimat sombong itu. Mulai hari ini, akulah nyonya besar yang baru. Reza tidak akan pulang lagi. Rupanya mereka sengaja memilih hari ini. Mereka ingin menghancurkan saya di hari paling membahagiakan bagi anak saya. Mereka ingin saya runtuh di depan semua tamu. Saya menatap foto itu. Lalu, saya tersenyum. Bukan senyum getir, senyum seorang perempuan yang sudah menunggu momen ini sangat lama. Mereka pikir mereka baru saja menjatuhkan pukulan terakhir. Padahal, mereka baru saja menarik pelatuk ke arah diri mereka sendiri. Saya menyimpan ponsel itu, merapikan gaun saya, lalu berjalan menuju tengah ruangan, tempat semua tamu berkumpul. Waktunya telah tiba. Saya berdiri di tengah ruangan, mengetuk gelas dengan sendok kecil. Suara dentingnya membuat semua tamu menoleh. Reza mendekat sambil tersenyum, mengira saya akan memberi sambutan untuk ulang tahun Bian. Ibu mertua saya menatap dari kursinya. Kirana berhenti mengobrol. Saya menarik napas, lalu berkata dengan suara tenang yang terdengar ke seluruh ruangan, "Terima kasih sudah datang di hari istimewa putra saya. Sebelum acara dilanjutkan, izinkan saya menyampaikan beberapa kabar penting tentang perusahaan dan tentang keluarga ini." Reza mengernyit. Dia mendekat dan berbisik, "Mim, ini bukan tempatnya bicara bisnis." Saya menatapnya, lalu tersenyum. "Justru ini tempat yang paling tepat, Mas, karena semua yang perlu mendengar sudah ada di sini." Sesuatu dalam nada suara saya membuat wajahnya mulai pucat. Dia merasakan ada yang salah, tapi belum tahu apa. Saya mengeluarkan sebuah map tebal dari meja samping. Beberapa bulan terakhir, saya melakukan audit menyeluruh terhadap keuangan perusahaan. Dan saya menemukan sesuatu yang harus diketahui semua orang di ruangan ini. Saya membuka map itu selama 2 tahun terakhir. Dana perusahaan sebesar 2,1 miliar rupiah telah dialihkan ke rekening pribadi untuk membeli apartemen di Sudirman, untuk mobil, untuk gaya hidup seseorang bernama Vanya. Ruangan langsung hening. Para tamu saling berpandangan. Reza berdiri kaku. Wajahnya berubah seputih kertas kosong. "Nin, kamu jangan bicara sembarangan," katanya dengan suara bergetar. Saya menatapnya tajam. "Sembarangan. Setiap angka di sini ada tanda tanganmu. Mas, setiap transfer disetujui olehmu." Saya tidak menuduh. Saya membaca. Tepat saat itu, ponsel Reza berdering. Lalu ponsel ibu mertua saya. Lalu beberapa tamu mulai berbisik sambil menatap layar mereka. Saya tahu apa yang terjadi. Pukul 6 sore tepat, akses keuangan Reza baru saja dibekukan. Kartu korporatnya mati. Rekening operasional yang biasa dia kuasai kini terkunci total. Semua otorisasinya lenyap dalam 1 detik. Persis seperti yang saya rencanakan. Reza panik. Dia menekan-nekan ponselnya. "Kartuku, rekeningnya. Kenapa semua diblokir?" Dia menatap saya dengan mata melotot. "Apa yang kamu lakukan, Anindya?" Suaranya bergetar di antara para tamu yang kini terdiam. Beberapa rekan bisnisnya yang dulu menghormatinya sebagai direktur sukses, kini menatapnya dengan tatapan berbeda. Saya melihat keringat mulai membasahi dahinya. Lelaki yang pagi tadi berangkat sambil bersiul, kini berdiri seperti orang asing di rumahnya sendiri. Karena memang rumah ini tidak pernah benar-benar miliknya. Saya melipat tangan di depan dada. Saya hanya mengambil kembali apa yang memang milik saya. Perusahaan itu atas nama saya.
Mas, Setiap lembar sahamnya, kamu hanya direktur yang saya angkat. Dan direktur yang menggelapkan dana, tentu saja, harus diberhentikan. Saat itulah pintu terbuka. Fanya masuk dengan gaun merah menyala. Langkahnya percaya diri. Senyumnya penuh kemenangan. Rupanya dia juga sengaja datang untuk menyaksikan kejatuhan saya. Tapi yang dia temukan adalah ruangan yang hening, tamu yang menatapnya jijik, dan Reza yang berdiri pucat seperti mayat. Fanya berhenti melangkah. Reza, ada apa ini? Saya berjalan mendekatinya. Tenang. Selamat datang, Vanya. Kebetulan sekali, kamu mengirim saya foto pernikahan kalian 1 jam yang lalu. Bukan. Mengaku sebagai nyonya besar yang baru. Saya tersenyum tipis. Nyonya besar dari apa? Apartemenmu dibeli dengan uang curian. Mobilmu dibeli dengan uang curian. Bahkan gaun yang kamu pakai sekarang mungkin juga dibeli dengan kartu yang baru saja saya matikan. Wajah Fanya berubah. Kepercayaan dirinya mulai runtuh. Kamu bohong. Reza punya uang sendiri. Saya menggeleng pelan. Reza tidak punya apa-apa. Vanya, 7 tahun lalu, dia hanya staf pemasaran bergaji kecil. Semua yang dia berikan padamu, dia curi dari saya. Dan mulai detik ini, sumber itu sudah kering. Saya menoleh ke Reza. Coba transfer sesuatu untuknya sekarang. Mas, ayo, tunjukkan pada nyonya barumu betapa kayanya kamu. Reza terdiam. Tangannya gemetar memegang ponsel yang kini tak berguna. Fanya menatapnya, lalu menatap saya. Lalu menatapnya lagi. Reza, katakan ini tidak benar. Katakan kamu masih punya uang. Tapi Reza hanya menunduk. Diameter. Dan diam itu lebih keras daripada teriakan apapun. Saya melihat sesuatu pecah di mata Fanya. Perempuan yang tadi masuk dengan dagu terangkat, kini berdiri dengan tangan gemetar. Jadi selama ini suara Fanya bergetar. Semua yang kamu berikan padaku, apartemen, mobil, semuanya uang curian. Kamu bahkan tidak kaya. Reza tetap menunduk, tidak mampu menatapnya. Fanya tertawa pahit, tawa yang bercampur air mata. Aku meninggalkan suamiku demi kamu. Aku menghancurkan reputasiku demi kamu. Dan kamu bahkan bukan siapa-siapa tanpa istrimu. Saya menyaksikan semua itu dengan tenang. Inilah karma. 2 orang yang membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain, kini saling menyalahkan di reruntuhan yang mereka buat sendiri. Lalu ibu mertua saya bangkit dari kursinya, berjalan ke arah saya dengan wajah merah padam. Anindya, beraninya kamu mempermalukan anakku di depan banyak orang. Dasar menantu durhaka. Perempuan kota tidak tahu adat. Saya menatap beliau dengan tenang. Lalu saya mengeluarkan 1 lembar kertas lagi dari map saya. Bu, saya punya rekaman. Kemarin pagi di teras rumah ini. Ibu menelepon Fanya. Ibu bilang, sebentar lagi semua jadi milik kalian. Ibu bilang saya sombong. Dan biar saya tahu rasa. Ibu bilang Fanya lebih pantas jadi menantu daripada saya. Wajah beliau seketika membeku. Ibu merestui perselingkuhan anak ibu. Lalu sekarang menuduh saya durhaka. Di rumah siapa ibu berdiri sekarang? Di rumah yang saya beli dengan keringat saya sendiri. Ibu mertua saya terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Para tamu menatap beliau dengan tatapan yang sama. Tatapan yang selama ini selalu beliau lemparkan kepada saya. Kini giliran beliau yang merasakannya. Kirana, yang berdiri di sudut, mencoba menyelinap pergi. Tapi saya memanggilnya. Kirana, gaun yang kamu pakai itu 13 juta. Dibeli dengan kartu perusahaan minggu lalu. Sudah saya catat. Anggap saja itu hadiah perpisahan. Wajah Kirana memerah karena malu. Dia tak berani menatap siapapun. Seluruh keluarga yang tadi begitu angkuh, kini berdiri seperti terdakwa di ruang sidang. Dan saya, yang selama ini mereka anggap hanya dompet berjalan, berdiri di tengah sebagai satu-satunya orang yang masih punya kehormatan. Reza akhirnya bersuara. Suaranya serak. Min, tolong. Aku hilaf. Aku akan kembalikan semuanya. Jangan lakukan ini. Pikirkan, Bian. Saya menatapnya lama. Bian, sekarang kamu ingat, Bian, saat kamu menghabiskan 2 miliar
untuk perempuan lain. Apakah kamu memikirkan Bian? Saya melakukan ini justru demi Bian, agar dia tumbuh tahu bahwa ibunya bukan perempuan yang bisa diinjak. Saya menyerahkan map itu kepada Pak Gunawan, yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan. Pak Gunawan, silahkan lanjutkan prosesnya. Laporan penggelapan dana, pemberhentian direktur, dan gugatan perceraian. Semua sudah saya tanda tangani. Pak Gunawan melangkah maju, membuka map coklat di tangannya, dan berbicara dengan suara tegas yang terdengar ke seluruh ruangan. Dengan ini, Saudara Reza Mahendra resmi diberhentikan dari jabatan Direktur Operasional. Efektif hari ini, seluruh wewenang dan akses keuangan dicabut. Selain itu, berdasarkan hasil audit yang telah dinotariskan, perusahaan akan mengajukan laporan resmi atas dugaan penggelapan dana sebesar 2,1 miliar rupiah kepada pihak berwajib. Para tamu terkesiap. Ada yang menutup mulut, ada yang berbisik. Nama besar yang dibangun Reza selama bertahun-tahun runtuh hanya dalam hitungan menit. Pak Gunawan mengangguk ke arah saya. Reza jatuh terduduk di lantai, memegangi kepalanya, mengamuk seperti orang yang baru kehilangan segalanya. Karena memang begitulah kenyataannya. Vanya, perempuan yang 1 jam lalu mengaku sebagai nyonya besar baru, kini berbalik dan berlari keluar sambil menangis. Dia datang untuk merebut kerajaan dan menemukan bahwa kerajaan itu kosong. Pelakor yang dikira membawa kebahagiaan, ternyata hanya membawa kehancuran bagi dirinya sendiri. Dia mengikat hidupnya pada seorang pria tanpa uang curian, tidak lebih dari seorang pengangguran dengan utang. Saya berjalan ke arah Bian, yang berdiri bingung di dekat kue ulang tahunnya. Saya berlutut memeluknya dan tersenyum. Maaf ya, Nak. Sekarang kita lanjutkan pestamu. Saya menyalakan lilin, dan di tengah keluarga yang runtuh, suara saya dan Bian meniup lilin bersama menjadi satu-satunya hal yang murni di ruangan itu. Para tamu perlahan mulai bertepuk tangan. Bukan untuk drama yang baru saja terjadi, tapi untuk seorang ibu yang menolak hancur. Malam itu, setelah tamu terakhir pulang dan Bian tertidur lelap, rumah kembali sunyi. Reza masih duduk di ruang tamu, menatap kosong ke lantai. Ibu mertua saya menangis di kamar tamu. Kirana sudah pergi entah kemana. Saya berdiri di dekat jendela, menatap halaman yang tadi penuh balon dan tawa. Anehnya, saya tidak merasa menang. Saya hanya merasa lega, seperti seseorang yang akhirnya meletakkan beban yang terlalu lama dia panggul sendirian. Reza mengangkat wajahnya. Nin, kita masih bisa memperbaiki ini, kan? Demi anak kita. Saya menggeleng pelan. Tidak ada kita lagi. Mas, kamu menghapus kata itu sendiri, sedikit demi sedikit. Setiap kali kamu memilih perempuan lain di atas keluargamu. Saya tidak menghancurkan rumah tangga ini. Saya hanya menolak berpura-pura bahwa rumah tangga ini masih ada. Dia tidak menjawab, karena dalam hatinya dia tahu saya benar. Keesokan paginya, ibu mertua saya datang ke kamar saya. Tidak ada lagi dagu terangkat. Tidak ada lagi sindiran. Beliau menunduk. Suaranya pelan. Anindya, ibu minta maaf. Ibu salah selama ini. Tolong, jangan penjarakan Reza. Bagaimanapun, dia anak ibu. Saya menatap beliau lama. Perempuan yang kemarin menyebut saya menantu durhaka, kini memohon di hadapan saya. Saya tidak merasa puas melihatnya begitu. Saya hanya merasa sedih. Betapa harga diri bisa runtuh secepat itu ketika uang yang menopangnya menghilang. Saya menjawab dengan tenang. Bu, hukum bukan milik saya. Reza menggelapkan dana perusahaan yang melibatkan banyak pemegang kepentingan. Ini bukan lagi soal saya dan dia, ini soal pertanggungjawaban. Tapi saya berjanji, Bian tidak akan pernah saya jauhkan dari ayahnya. Selama ayahnya mau berubah, beliau menangis. Untuk pertama kalinya, saya melihat ibu mertua saya menangis bukan karena marah, tapi karena menyesal. Proses hukum berjalan beberapa bulan. Reza diberhentikan dari jabatannya, dan namanya tercoreng di kalangan bisnis yang dulu menghormatinya. Sebagian dana berhasil dikembalikan melalui penyitaan apartemen dan mobil yang dibeli atas nama Vanya. Apartemen mewah di Sudirman itu, yang menjadi lambang kemenangan Vanya, akhirnya disita
dan dikembalikan nilainya ke perusahaan. Fanya kehilangan semuanya dalam semalam, sama seperti dia datang. Saya mendengar kabar tentang Fanya beberapa waktu kemudian. Setelah Reza tidak lagi punya uang, dia langsung meninggalkannya. Cintanya ternyata hanya setebal saldo rekening. Fanya kembali ke titik nol, bahkan lebih rendah. Karena kini, namanya dikenal sebagai perempuan yang menghancurkan rumah tangga orang demi harta yang bukan miliknya. Pelakor yang dikira akan hidup bahagia, justru hidup dalam penyesalan. Karma tidak pernah terlambat, ia hanya menunggu waktu yang tepat. Kirana, adik ipar saya, kehilangan sumber uang sakunya tanpa pinjaman dari saya dan tanpa kartu perusahaan. Dia harus belajar bekerja untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Saya dengar dia kini menjadi pegawai biasa di sebuah toko. Mungkin itu hukuman terbaik baginya, bukan penjara, tapi kenyataan bahwa dia harus menanggung hidupnya sendiri. Reza, di tengah semua kehancuran itu, perlahan berubah. Mungkin karena dia kehilangan segalanya, dia akhirnya mengerti apa yang dulu dia miliki. Dia tidak pernah meminta rujuk lagi, karena dia tahu itu mustahil. Tapi, dia menjadi ayah yang lebih baik untuk Bian. Setiap akhir pekan, dia datang, bermain dengan anak kami. Dan setiap kali pulang, saya melihat penyesalan di matanya. Saya tidak membencinya lagi. Membenci hanya akan meracuni diri saya sendiri. Saya memilih untuk melepaskannya dan hidup. Perusahaan saya, setelah badai itu berlalu, justru tumbuh lebih kuat. Tanpa kebocoran dana, tanpa pengkhianatan dari dalam. Angka-angka kembali sehat. Saya mengangkat Bu Retno menjadi direktur keuangan yang baru. Perempuan yang setia dan jujur, yang membantu saya mengungkap kebenaran. Kadang, orang yang paling layak dipercaya bukanlah yang berbagi nama keluarga denganmu, tapi yang berbagi kejujuran denganmu. Beberapa bulan kemudian, di sebuah sore yang tenang, saya duduk di teras bersama Bian. Kami makan ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi buatan saya sendiri. Sederhana, tapi terasa lebih nikmat daripada semua makan malam mewah yang dulu penuh kepura-puraan. Bian tertawa menceritakan harinya di sekolah. Dan saya, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, merasa benar-benar damai. Sahabat, kini saya ingin menutup cerita ini dengan beberapa hal yang saya pelajari. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana, kebaikan yang diberikan tanpa batas kepada orang yang salah hanya akan dianggap sebagai kelemahan. Jangan pernah membiarkan cintamu membutakanmu dari kebenaran. Dan jangan pernah merasa rendah hanya karena ada orang yang berusaha keras membuatmu merasa begitu. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Perempuan yang bekerja keras, yang membangun sesuatu dengan tangan sendiri, tapi tetap dianggap tidak cukup di rumahnya sendiri. Perempuan yang menutup mata atas pengkhianatan demi menjaga gambaran keluarga yang utuh. Jika kalian sedang berada di posisi itu, dengarkan saya. Kekuatan kalian bukan terletak pada seberapa banyak kalian bisa bertahan dalam diam, tapi pada keberanian kalian untuk berhenti dan berkata, cukup. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana. Lelaki yang lupa dari mana mereka berasal, yang menganggap pemberian sebagai hak, dan yang menukar keluarga dengan kesenangan sesaat. Pada akhirnya, mereka kehilangan keduanya, karena rumah yang dibangun di atas pengkhianatan tidak akan pernah berdiri lama. Ada pula para ibu mertua di luar sana yang lebih memilih membela kesalahan anaknya daripada membela kebenaran, yang menganggap menantu hanya sebagai orang luar, padahal menantu itulah yang menopang keluarga mereka. Kepada mereka, waktu akan mengajarkan bahwa rasa hormat tidak bisa dipaksa, hanya bisa diperoleh. Dan ketika harga diri yang dibangun di atas uang orang lain runtuh, tidak ada yang tersisa selain penyesalan. Vanya, perempuan yang mengaku sebagai nyonya besar baru, kini hidup dalam bayang-bayang masa lalunya. Reza kehilangan jabatan, kehormatan, dan rasa hormat orang-orang di sekitarnya. Meski perlahan belajar menjadi ayah yang lebih baik. Kirana belajar arti kerja keras untuk pertama kalinya. Dan ibu mertua saya di sisa usianya. Belajar bahwa kasih sayang yang tulus jauh lebih berharga
daripada gengsi. Sementara saya, Anindya Larasati, bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Perusahaan saya tumbuh sehat. Anak saya tumbuh bahagia. Dan hati saya yang dulu penuh luka, kini penuh kedamaian. Saya tidak menang karena saya membalas dendam. Saya menang karena saya menolak hancur dan memilih untuk berdiri kembali demi orang yang benar-benar saya cintai. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk diam atau untuk bersuara. Pilihan untuk hancur atau untuk bangkit. Saya memilih bangkit dan saya tidak pernah menyesalinya. Karena pada akhirnya, harga diri seorang perempuan tidak pernah bisa dibeli dan tidak akan pernah bisa direbut oleh siapapun. Bagaimana dengan kalian, sahabat? Jika kalian punya kisah serupa atau pernah berada di posisi yang sama, ceritakan di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.